Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama kakak Nuni Yuanda, kakak dari TPA As-Solihin. Nah, di sesi kali ini kita akan berkenalan dengan sosok sahabat kepercayaan Umar, yaitu salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk syurga. Ia adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, Ali di syurga, Talhah di syurga, Az-Zubair di syurga, Sa'ad di syurga, Sa'id di syurga, Abdurrahman bin Auf di syurga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di syurga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Abu Ubaidah adalah orang yang sangat ramah pada semua orang. Wajahnya yang berseri, matanya yang bersinar, dan di samping sifatnya yang lemah lembut, ia juga sangat tawaduk dan pemalu loh. Tapi apabila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagaikan singa jantan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan pada suatu ketika, bagi suatu kaum ada seorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Pada suatu ketika, utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Wahai Abu Qasim, kirimlah kepada kami seorang sahabat yang pintar menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami sangat senang menerima putusan yang ditetapkan oleh kaum muslimin. Datanglah sore hari. Saya akan mengirim kepada kalian orang yang kuat dan terpercaya," kata Rasulullah. Umar bin Al-Khattab berujar, "Aku ingin tugas ini tidak diserahkan kepada orang lain, karena aku ingin mendapatkan gelar orang kuat yang terpercaya." Selesai sholat, Rasulullah melihat ke kanan dan ke kiri. Umar sengaja menonjolkan diri agar dilihat oleh Rasulullah. Namun, beliau tidak menunjuknya. Ketika melihat Abu Ubaidah, beliau memanggilnya dan berkata, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah kau bersama mereka. Adili perkara mereka dengan seadil-adilnya." Abu Ubaidah pun berangkat bersama para utusan tersebut dengan menyandang gelar orang yang kuat dan terpercaya. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah berperang dan setiap peperangan yang beliau pimpin hingga beliau wafat. Abu Ubaidah juga pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Ia memimpin rakyatnya dengan baik. Meskipun memiliki jabatan yang tinggi, Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali ia memiliki sedikit harta, ia selalu membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Suatu saat, Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam. Beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kayu lusuh dan sebuah piring besar serta senjata tajam untuk berperang. Suatu ketika, Umar bin Khattab mengirimkan uang sebesar 4.000 dinar untuk Abu Ubaidah. Namun, uang itu langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Suatu waktu, terjadilah wabah penyakit mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukannya sedang bertugas di daerah tersebut. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya.
Kembalilah ke Madinah dan aku membutuhkanmu di sini. Itulah isi surat tersebut. Abu Ubaidah memahami maksud Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun, Abu Ubaidah menolaknya. Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku meminta izin darimu untuk tetap tinggal di sini. Itulah salah satu bunyi balasan surat Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar menangis saat membaca surat itu, dan para sahabat lain pun bertanya, apakah Abu Ubaidah meninggal dunia? Tidak, jawab Umar lirih. Tapi kematiannya sudah sangat dekat, jawab Amirul Mukminin kala itu. Amirul Mukminin pun memerintahkan pasukannya untuk pergi ke daerah lain, dan Abu Ubaidah pun menaatinya. Tapi sudah terlambat. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu. Pada usianya yang ke-58 tahun, Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau pun menyerahkan kepemimpinannya kepada Mu'adz bin Jabal. Adik-adik yang dirahmati Allah, yuk kita teladani sifat amanah dan dermawannya Abu Ubaidah. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sikapnya yang tanggung jawab dan kesetia kawanannya. Beliau tidak mau meninggalkan pasukannya meski dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Dan keputusan Abu Ubaidah bin al-Jarrah untuk tidak keluar dari daerah Amwas mengingatkan kita akan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tidak boleh keluar masuk pada zona merah atau red zone, yang artinya daerah yang sudah terjangkit wabah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Abu Ubaidah bin al-Jarrah ini ya. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga kesehatan ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Saya Nuni Yuanda pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.